Halo Sobat Menggapai Impian, ini episode yang kelima ya. Yang pertama kita membahas tentang seorang musisi jalanan yang kemudian menjadi YouTuber. Kemudian yang kedua kita membahas tentang PNS daerah, perjuangan seorang PNS daerah. Yang ketiga kita membahas seorang anak daerah yang menjadi dosen dan juga trainer pariwisata tingkat nasional. Kemudian di episode yang sebelumnya kita membahas tentang lulusan STM 1 Semarang yang sekarang berkecimpung di dunia konten kreatif. Nah, untuk malam ini saya akan menghadirkan seorang sahabat wanita. Beliau adalah seorang penggerak swadaya masyarakat. Nah, tentang penggerak swadaya masyarakat itu apa? Nanti ya suatu saat kita akan bahas lebih detail tentang penggerak swadaya masyarakat. Tapi malam ini kita akan lebih membahas tentang sahabat saya ini, yaitu Mbak Dian Mentari Alam, yang di sela-sela kesibukannya sebagai seorang PSM di masa-masa pandemi ini justru bisa memaksimalkan produktivitas dengan menulis buku. Hanya dalam beberapa bulan berproses membuat 8 buku antologi. Nah, Mbak Dian ini juga yang menginspirasi saya sehingga bisa mencoba memberanikan diri menulis buku walaupun dengan kemampuan yang seadanya. Kita langsung panggilin aja ya Mbak Dian Mentari Alam ya, coba. Kita panggil. Nunggu Mbak Dian Mentari Alam. Kita sapa-sapa dulu yang sudah bergabung. Waduh, ini ada Pak dosen idaman saya, Pak Agus Naryoso. Mas, kalau di komunikasi Undip tuh kita nggak pernah manggil Pak, mau usia berapapun, itu dipanggilnya Mas. Mas ataupun Mbak. Karena selalu antologi yang sudah ready, sudah siap di pasaran itu ada 5, 6. Kemudian sedang dalam proses cetak dan proses launching itu ada 2. Kita menunggu, sambil menunggu. Nah, kita ngomongin tentang menulis buku ya. Jadi ternyata di era pandemi ini, iya, hai Din, ya hai. Nih, sebentar kita panggil lagi ya Mbak Diannya. Oke, sudah bergabung. Halo. Iya. Posisinya gimana nih? Nah, posisinya miring. Oke. Wah. Nah, seger. Suaranya masih kurang keras. Kalau suaraku udah kedengeran? Ya, udah kedengeran. Nah, udah keras. Mbak Dian kurang. Masih kurang ya? Apa pakai headset ya? Boleh. Pakai headset boleh? Oke deh. Lanjut dulu, Mbak. Iya. Mbak, senengnya ya salah satu sisi positifnya era pandemi ini kita jadi lebih bisa memanfaatkan teknologi ya. Kita lebih bisa virtual itu dengan siapa aja, di mana aja, bisa jadi sahabat, bisa berkarya bareng-bareng gitu. Termasuknya terima kasih banget loh Mbak Dian yang termasuk yang pertama ngajakin saya nulis buku antologi PSM. Itu bareng-bareng sama berapa orang ya waktu itu ya? Banyak, cukup banyak. 42 orang. 42 orang. Aku coba pakai headset ya. Iya, sambil nunggu Mbak Dian. Nah, untuk Sobat Menggapai Impian semua, karena waktunya hanya 30 menit aja, jadi kita malam ini hanya akan membahas lebih ke bagaimana menulis buku dan meningkatkan produktivitas di era pandemi ini. Walaupun sebenarnya kalau ngobrol sama Mbak Dian ini banyak yang bisa kita sharing bareng ya, banyak yang bisa menginspirasi. Mbak Dian ini juga selain sebagai penggerak swadaya masyarakat juga aktif untuk jualan kain lurik ya Mbak ya? Iya, udah
Udah Mbak, suaranya udah masuk. Udah masuk, tapi ada soundnya tuh kayak back gitu. Oh gitu ya. Uh-uh. Kalau yang tadi masih? Udah nggak apa-apa. Oke. Nggak Nggak apa-apa nih. nggak apa-apa. Langsung aja Mbak, perkenalan. Silahkan. Oke, sorry ya nge-back suaranya masih ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak Dini Hidayanti. Kita ini sebenarnya belum pernah ketemu ya Mbak Dini. Tapi kita selalu ketemu di dunia online. Akhirnya dipertemukan di sini. Jadi makasih banget Mbak Dini buat kesempatannya. Saya juga salut sama Mbak Dini. Di antara kesibukan menjadi seorang ibu muda dengan 3 putra-putrinya, masih sempat punya acara sendiri loh, kreatif deh. Oh, mungkin itu. Nama saya Dian Mentari Alam ya. Biasa dipanggil Dian, Mentari, atau kadang-kadang teman-teman manggil saya Mbak Yu. Terus sekarang saya ada di Jakarta ya Mbak, jadi PSM, Penggerak Swadaya Masyarakat. Gimana Mbak Dini, masih backsound juga suaranya? Enggak sih, kalau saya ngomong, nah itu baru backsound. Tapi kalau Mbak Dian yang ngomong nggak backsound, nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa, oke. Itu mungkin dari 2010 ya, saya gabung di PSM gitu Mbak, di Balai Besar Pengembangan Latihan Masyarakat Jakarta. Oke. Dari awal emang di Jakarta ya Mbak? Iya, penempatan dari awal memang di Jakarta ya. Di balai itu dari awal, dari 2010, jadi udah 10 tahun saya di sana. Iya, tapi kalau kita ngomongin tentang PSM itu kan sebenarnya menarik banget ya. Tapi malam ini kita nggak ngomongin PSM dulu. Oke, kita ngomongin tentang nulis ya. Saya sebenarnya tadi pengen kenalan aja sebagai penulis pemula gitu ya. Jadi 8 buku itu apa aja? 8 buku ya. Mungkin cerita dari awal dulu kali ya. Saya dari kecil emang suka dikasih majalah Bobo ya sama mama saya gitu, langganan dulu. Mungkin sama kali masanya ya. Nah, dari situ tuh saya kepikir aja, pengen deh bisa nulis cerita-cerita pendek gitu. Tapi nggak pernah selesai Mbak Dini, karena kan nulis udah gitu udah kok ujungnya kemana, kok belum ketemu sampai nerapin pelajaran bahasa Indonesia yang ada istilahnya bikin istilahnya paragraf pembuka penutup gitu. Dulu kan masih ditulis ya. Udah seperti itu sampai akhirnya itu, kalau kebetulan kan di kampus saya juga dulu ikut di media-media kampus ya Mbak. Jadi di ya istilahnya tabloid-tabloid kecil, terus jurnal juga ada. Jadi pernah lah sama-sama teman-teman dulu suka dikatain wartawan gadungan, karena kan tahu-tahu ada di mana-mana cari berita. Terus kalau di media yang lain pernah juga di bagian perusahaannya ya, pokoknya marketingnya gitu. Nah, dari situ ternyata itu memotivasi saya juga. Jadi teman-teman saya itu setelah lulus banyak yang menghasilkan buku. Mungkin buku-buku di belakang ini diantaranya ada yang ini ya, karya beberapa teman saya juga. Nah, dari situ kepikir, gimana ya caranya bisa nulis 1 buku gitu. Kayaknya cuman mimpi gitu loh Mbak Dini. Dengan kegiatan dan kesibukan pekerjaan kita yang waktu membaca saya udah habis. Kalau waktu sekolah kan masih sempat banyak baca ya. Kerja udah kurang waktunya untuk baca gitu kok. Terus ternyata kalau ada sengsara membawa nikmat, malah pandemi ini membawa berkah gitu ya. Jadi sekitar tahun 2018 pas saya lagi mau buat tesis itu, ada teman saya menawarkan buku, ini bukunya masih ada. Namanya tuh writing, kelihatan ya, writing workbook for busy mom. Jadi gimana caranya kiat-kiat menulis itu ada di sini. Cuman kayaknya gaya-gayaan aja ya, mau ngerjain tesis kok malah mau bikin tulisan, nggak kepegang juga kan. Nah, terus 2018, 2019 teman saya itu posting buku namanya OTW Bahagia, ini bukunya masih ada. Terus saya bilang, kok tiba-tiba dia nulis buku banyak gitu, gimana caranya gitu kan. Nah, dari situlah namanya sama Mbak Dini, nggak tahu dia nonton apa enggak, namanya Andini Wulansari. Namanya Mbak Dini, teman kerja saya sebelum gabung di balai. Kan saya pernah kerja di perusahaan pengolahan ya, di swasta. Nah, dia semangatin ini, ayo Dian katanya, ini masih ada kata-katanya apa ya, pokoknya harus yakin gitu, harus yakin dan pasti rilis deh tulisan dan bukunya. 17 Mei 2019 dia tulis ini. Pokoknya dia semangatin saya untuk bisa nulis.
dan dia kenalkan komunitas namanya Nulis Yuk. Jadi di Instagram ada tuh Nulis Yuk, Iya. komunitas online. Saya baru tahu kok banyak ya komunitas online. Dulu kan pengen ikut-ikut komunitas, pikirannya masih sekolah aja ya Mbak. Jadi nggak Iya. kepikir itu. Gitulah Mbak. Terus akhirnya mulai deh 2020 pas pandemi ini banyak WFH, saya coba ternyata di Nulis Yuk waktu itu ada batch ke-43 saya ikut. Ini judulnya, jangan ketawa ya. Jadi Itu apa judulnya Mbak? Seni Berumah Tangga. Jadi bukan berarti saya jago atau ahli ya. Pasti pengalaman berumah tangganya lebih banyak Mbak Dini. Cuman waktu itu ibu dan istri itu diajak menulis bersama. Tiba-tiba kita kan nggak tahu nih dulu judulnya tuh waktu itu ibu dan istri. Tahu-tahu pas keluar jadinya Seni Berumah Tangga. Nah ini buku antologi perdana saya Mbak Dini sama teman-teman. Itu bulan apa Mbak? Nah itu pas pandemi awal bulan April Maret. ya. Bulan April. Dan bukunya itu cetaknya sekitar Mei. Pokoknya rilisnya tuh Mei. Proses menulis yang pertama itu berapa lama? Berapa lama ya? Jadi kan itu ada mentornya ya di komunitas-komunitas itu. Jadi kita disemangati untuk udah tulis apapun, coba nulis dari hal yang sederhana. Dia bukan mengajarkan menulis fiksi awalnya, jadi pengalaman-pengalaman pribadi kita Mbak. Jadi itu mungkin mempermudah saya untuk menulis ya, jadi apa adanya yang kita alamin gitu Mbak Dini. Jadi pokoknya nulis gimana sih waktu itu jadi istri gitu, gimana sih perjuangannya. Kan saya punya ya ada cerita yang mungkin gimana ya, 5 tahun jauh-jauhan sama suami dan itu perjuangan banget. Dan saya baru tahun ke-6 merasakan bener-bener jadi istri yang tiap hari ketemu suami. Jadi gitu, itu saya angkat di buku Seni Rumah Tangga. Nah yang kedua ini hampir bersamaan. Ini jangan khawatir, semua baik-baik aja. Ini nulis bareng Robi, ada kok di Instagramnya juga. Itu komunitas yang sama atau komunitas yang berbeda? Beda Mbak Dini. Jadi yang ini yang pertama Nulis Yuk, yang ini nggak apa-apa ya sebut merek, yang ini nulis bareng Robi. Jadi beda mentornya. Kalau ini mentornya Kak Robi, kalau yang Nulis Yuk mentornya Kak Jeluvina. Itu sih. Jadi beda-beda mentor sih Mbak. Dan sekarang saya coba yang ikut Indiscript, yang buku pertama tadi yang tentang bagaimana menulis itu, ternyata saya setelah melewati baru ketemu komunitas Indiscript, dan itu pun bukunya masih dalam proses cetak. Itu sih Mbak Dini. Bukunya ada baru 5 Mbak Dini. Jadi ini ya kelihatan nggak, baru ada di rumah aja. Terus ini ada di rumah aja, ada nulisnya masih bareng-bareng ya. Doain bisa nulis buku sendiri. Terus ada Muslimah Zaman Now. Itu dari 5 buku itu mentornya beda-beda ya Mbak? Ada 3 komunitas yang berbeda? Iya, kebetulan saya baru ikut di 3 komunitas yang berbeda ya Mbak. Sebenarnya ada banyak Mbak Dini. Mungkin Mbak Dini sendiri malah nemu ruang menulis ya. Saya juga malah belum pernah ikut itu. Ada banyak komunitas ternyata. Yang pertama tadi tulisannya tentang seni berumah tangga. Isinya LDR selama 5 tahun itu ya. Iya, itu saya tulis. Nah itu saya coba pokoknya menuangkan apa yang pernah kita alami aja. Jadi pengalaman kita sendiri, perjuangan kita sendiri gimana sih waktu jauh-jauh gitu. Terus apa hikmahnya. Jadi mereka selalu mengajak untuk coba tulis quote-nya. Maksudnya dari inti cerita itu apa sih yang mau diangkat buat ditularkan ke orang gitu. Masih proses belajar juga sih Mbak Dini. Itu quotes-nya apa? Masih ingat nggak? Quote-nya apa ya? Masih ingat ya? Quote-nya tuh yang jelas, ya menjadi suami istri itu harus saling memahami ya, saling mengerti, dan ketika yang satu bicara, yang satu diem aja. Kalau semuanya bicara berisik ya Mbak. Jadi ketika yang satu lagi mengembangkan pendapatnya, pokoknya lagi tinggi-tingginya, udah diem aja dulu gitu. Jadi banyak mengalah gitu-gitu deh Mbak. Jadi itu maksudnya biar sama-sama biar damai dan tentram aja semua gitu. Kalau yang buku berhijab itu jilbab pertamaku jilbab itu pertamaku itu terakhir, ini masih PO Mbak. Silahkan lagi open PO, lagi proses cetak. Itu pengalaman ya, maksudnya setiap orang pasti mengalami ya Mbak Dini juga, proses waktu istilahnya dengan ikhlasnya kita mau menutup lembar kain ini
di saat mungkin orang-orang sering memuji mahkota kita atau bagaimana ya, tapi itu perjuangan juga sih. Nah, dulu kan belum banyak ya orang pakai jilbab, jadi sering dikira ikut kelompok aneh-aneh juga. Maksudnya ini kenapa sih pengen pakai jilbab, terus mau ngomong sama orang tua takut gitu kan, mikirin harus beli baju-baju panjang kayak gitu. Dan itu saya alami, jadi 3 tahun lah pertentangan batin sendiri, pengen jalanin tapi kok susah, tapi tahu kalau itu wajib, jadi seperti itu diangkat di jilbab pertamaku ya Mbak, yang baru PO. Ada quotes-nya juga nggak? Ada quote-nya yang jilbab pertamaku itu, uh, aku tak ingin hingga ajal memanggilku, belum juga ku penuhi salah satu kewajibanku sebagai wanita muslim, yaitu menutup aurat. Itu. Terus ada juga buku tentang saving. Halo Mbak. Itu apa Mbak? Yang tentang saving itu judulnya apa? Terus kemudian isinya tentang apa? Yang mana Mbak? Menabung apa? Menabung ya? Menabung sabar dan ikhlas. Oh iya iya. Yang kelima. Itu sebenarnya itu lebih ke perjuangan, setiap orang punya perjuangan hidup masing-masing ya. Jadi gimana kita diuji untuk sabar dan ikhlas menjalani hidup ini. Mungkin saya juga belum banyak makan asam garam seperti yang lain ya Mbak, tapi kan setiap orang pasti punya proses melewati ujian sabar dan ikhlas. Jadi di situ saya menceritakan kegagalan-kegagalan saya, mulai dari lulus SMA saya pengen apa, terus nggak kesampaian, terus lulus kuliah saya pengen kerja seperti apa, tuh saya lewati prosesnya gagal berapa kali gitu, sampai akhirnya Allah menggariskan ini rezeki saya di sini, seperti itu sih Mbak. Dan ya termasuk juga menanti buah hati, itu juga bagian sabar dan ikhlas gitu. Berarti buku menabung itu bukan tentang bagaimana kita menabung gitu, bukan ya Mbak ya? Bukan. Jadi menabung sabar dan ikhlas. Oh, aku pikir itu tips and tricks gimana menabung untuk berhaji atau untuk punya rumah apa gitu. Ternyata itu lebih sabar dan ikhlasnya. Sabar dan ikhlas ya tiap orang. Mungkin karena pas pandemi gini ya, sama kayak buku nulis bareng Robi itu kan judulnya jangan khawatir, jangan khawatir, semua akan baik-baik aja. Itu emang pas banget di masa pandemi gini ya, orang kan punya ujian masing-masing ya Mbak Dini, menghadapi kondisi yang ya serba berbeda. Tadi udah cerita tentang buku menabung sabar. Tadi yang gambar jendela itu tentang apa Mbak? Gambar jendela itu di rumah aja nih, yang ini ya. Ini juga menceritakan tentang ya kegiatan kita selama pandemi kan. Waktu itu 3 bulan pertama benar-benar banyak di rumah ya Mbak ya, maksudnya banyak ya kerja dari rumah, jadi semua ngubah kebiasaan tiap orang. Jadi di tema itu kita diajak untuk menceritakan apa sih kebiasaan-kebiasaan kita yang berubah, terus gimana kita menghadapi pandemi itu, kayak gitu-gitu sih Mbak. Nah, ini luar biasanya juga. Ini Mbak Dian bisa menularkan semangatnya ke 42 teman-teman PSM. Ya, doain ditulis bareng PSM. Ya. Nanti kalau bukunya rilis kita harus launching. Iya, karena Mbak Dini salah satu juga penulisnya teman-teman. Jadi ternyata Mbak Dini itu juga mampu menulis yang panjang ya Mbak Dini. Kita panjang tapi nggak ada intinya. Tapi kan sudah melatih diri untuk berusaha menulis ya. Jadi dibatasi 8, kita udah lebih dari 8 halaman ya Mbak. Ternyata kalau nulis cerita sendiri itu lebih ngalir ya. Ini di sini juga ada ayahnya Galang nih, Bobby ya kalau nggak salah ya. Ayahnya Galang, hai. Oh, iya, Mas Bobby ya. Ini Mas Bobby. Aceh. Oh iya. Aceh. Mas Bobby. Nulis juga kan ya Mas Bobby ya? Iya, Mas Bobby juga ikutan. Ini Mas Bobby juga bisa sharing cerita tentang madu nih. Kan menggerakkan para peternak madu ya Mas Bobby ya. Luar biasa. Kalau Mas Bobby itu sepak terjangnya udah nasional banget. Nasional banget dah. Penggiat UMKM juga ya. Penggiat UMKM juga.
Nah, Mbak, dari semua proses buku-buku yang dibuat itu kan buku-buku antologi bersama-sama. Nah, untuk apa istilahnya rencana ke depan, ada rencana untuk membuat buku yang cuman Mbak Dian seorang yang membuat satu buku sendiri. Ada nggak? Kalau alhamdulillah semoga jadi doa ya Mbak. Ada Amin. ya. Jadi kemarin ada temen sama-sama nih Mbak Yola nggak ada ya. Itu salah satu yang nyemangatin juga. Mbak Yu nulis sendiri sekarang gitu. Maksudnya udah kan keasikan juga ya Mbak Dini di antara kegiatan pekerjaan kita di sela-sela waktu. Kadang saya dapat ide juga malam gitu ya. Itu kayak ketagihan gitu pengen nulis lagi gitu kan. Terus iya ya sebenarnya memang tujuan awalnya pengen punya buku solo sendiri sih. Doain ya Mbak Dini. Semoga Amin, amin, tercapai. amin. Ini sedang proses cari Secepatnya. ide. Mbak Yola itu Rizka Yolanda. Iya, Rizka Hmm, Yolanda. juga suka nulis juga Ikut sama. nulis, dia ikut nulis jadi salah satu teman kita yang juga ikut nulis. Malah duluan dia ikutan nulis bareng Robi Mbak Dini. Duluan dia. Jadi saya ikut nulis yuk, dia ikut nulis bareng Robi. Bukunya keluar dulu kan yang nulis Robi itu. Baru. Nah, dari tiga komunitas itu, model pembelajarannya ataupun model pembuatan bukunya itu kurang lebih sama atau ada punya ciri khas masing-masing? Punya ciri khas masing-masing ya gitu. Mhm. Kalau saya rasakan kalau yang di nulis yuk kan mentornya perempuan, kebanyakan perempuan semua ya. Sama di Indiscript juga kalau yang nulis yuk itu perempuan muda sampai ibu-ibu, kalau yang di nulis yuk itu di Indiscript tuh kebanyakan malah ibu-ibu muda semua. Nah, kalau nulis Robi kan campur ya laki perempuan. Beda-beda sih ya Mbak kalau yang nulis yuk itu biasanya dia suka ada promo-promo ikut nulis gratis gitu kan. Terus apa namanya? Tapi udah ada temanya ini gitu. Misalnya kayak tentang menjadi istri dan ibu gitu ya. Udah semua nulis tentang tema itu, dia kasih apa namanya? Istilahnya kriterianya, ketentuannya gitu. Kasih deadline. Mungkin itu ya Mbak yang bikin kita selesai itu karena kita punya deadline. Ikut-ikut lomba tuh juga bisa ya. Dulu saya nggak pernah selesai, nggak ada deadline-nya kali ya. Jadi santai aja. Terus kalau yang nulis Robi, kebetulan Robi kan backgroundnya juga sastra Indonesia ya, jadi dia waktu saya ikut yang regulernya ya per tahap per materi dia kasih dia dampingi gitu ya melalui grup BA sama-sama grup BA. Kalau makin kesini nulis yuk sama Indiscript banyak pakai Telegram ya Mbak. Bahkan Telegramnya itu dibedain yang materi sama diskusi. Soalnya kalau diskusi kan rame ya kalau kecampur Iya. pada ngobrol macam-macam pusing juga gitu. Apalagi orangnya banyak. Nah, itu dia bedain. Nah, kalau di Indiscript dia suka kasih challenge. Jadi setiap hari itu ada challenge-nya, ada tantangannya. Suruh posting di Facebook. Nah, itu kadang-kadang saya waduh, suruh posting di Facebook gitu kan. Pakai hashtag. Jadi dia ini mainnya Facebook. Kalau nulis Robi sama nulis Yuk tuh lebih ke Instagram gitu ya. Dikasih challenge kalau Indiscript. Jadi emang masing-masing punya ciri khas ya. Makanya saya coba ikut yang ini, yang itu pengen nambah ilmu juga Mbak Dini. Jadi pengen tahu apa sih bedanya. Terus saya kan merasa ilmu saya juga masih kurang dalam menulis. Jadi pengen tambah sesuatu yang baru lah. Gitu. Mungkin Mbak Dini Nah, juga bisa gantian sharing bagaimana di ruang nggak, menulis. paling sulit itu kan untuk memulai ya Mbak ya. Kadang kita sudah terstigma bahwa, aduh aku nggak bisa ngelakuin itu. Aku bukan profesional di situ. Aku selama ini hanya kerjaannya ngurusin SPJ gitu bisa. Atau aku selama ini kerjaannya hanya sebagai ibu rumah tangga yang hanya mengurusi anak. Atau aku selama ini eh, nggak punya komunitasnya. Nah itu pertama kali untuk bisa memulai itu kan yang paling sulit ya Mbak. Nah Mbak Dian itu dulu pertama kali yang membuat Mbak Dian akhirnya berani untuk menulis ya karena Andini itu. Banyak faktor ya, itu salah satunya, maksudnya salah satunya Dini teman saya yang nulis buku itu, buku antologi kan, kalau buku antologi kan kumpulan tulisan beberapa orang ya, jadi saya kan dulu bayanginnya pengen nulis buku sendiri, kok berat banget ya, mulainya dari mana gitu. Nah ternyata di salah Dini menaklukkan diri sendiri itu paling susah ya, paling berat gitu ya. Menaklukkan rasa malas, rasa nggak bisa deh kayaknya nggak bakat nulis. Banyak orang yang bilang gitu, saya tuh nggak bakat nulis karena bayangan mereka menulis itu seperti menulis fiksi atau novel gitu kan.
Kalau ini kan masih menulis apa adanya lah, yang mengalir aja gitu. Nah, ya dicoba aja, maksudnya tulis dari yang kita pikirin apa, yang kita rasain, terus yang hal-hal sederhana aja, mulai dari situ gitu. Sebenarnya dari dulu kita terlatih juga kan kalau merasakan menulis diary, buku-buku diary itu kan juga. Iya. Kebetulan saya dulu juga waktu SMP ya, SD SMP tuh punya sahabat pena gitu Mbak Dini. Masih ada nggak ya Iya. sahabat pena saya? Oh, Jadi itu dulu kalau suka nulis diary zaman dulu tuh gitu dari bobo kan biasanya atau dari koran itu atau pengen dari ini loh, sekolah. pengen punya banyak teman, tiba-tiba ada yang ngirim surat gitu, seneng banget tuh. Ini ada Iya. Mbak Rizka Yolanda ternyata ya. Iya, dari tadi udah ada Mbak Rizka Yolanda. Hai Mbak Rizka. Halo Mbak Ada Rizka nih, salah Anissa satu motor Dwiki, kelas juga. Oh iya, Prila. Heeh. Tan Ave, ada Sofia Vivi, ada suamiku, Oh ada iya. dosenku nih, Pak Agus, Aviantiko, narasumber kemarin, sobat juga. Dia konsentrasinya di podcast, Oh gitu ya. podcast tapi di Mbak Dini YouTube. jadi belajar podcast ya. Iya, ini kalau ngomongin podcast nih juga Mbak Dian juga lagi mainan podcast juga kan, tapi kita belum bahas ke podcast. Kita hari ini bahas tentang Kita bahas buku, buku antologi aja. buku antologi. Nah, apa namanya susahnya ya untuk bisa memulai. Terus kemudian juga susahnya lagi malu. Kadang kan kita dikasih challenge yang itu kita harus nge-share di sosial media. Takut untuk dibully, takut nanti orang bilang ini apa sih kayak gitu. Baru kayak gitu udah berani gitu. Ada nggak perasaan-perasaan seperti itu? Pernah ya? Pernah ya, pasti. Waduh, challenge di Facebook, temanku di Facebook pada baca semua nih gitu kan. Ya itu pernah sih ngerasain seperti itu juga Mbak Dini. Waduh, gimana ya? Nanti dikira apa ya gitu. Padahal sedang latihan menulis gitu kan. Ya udah dicoba aja gitu. Pokoknya coba dulu deh baru bilang nggak bisa gitu aja. Karena saya yakin setiap orang bisa gitu. Bukan berarti harus berbackground sastra. Mungkin yang sastra pasti lebih jago lagi untuk tulis menulis. Kita juga bisa mulai. Karena saya ingat juga pesan dosen saya Mbak Dini. Kita itu dikenang karena tulisannya. Jadi ya kalau kita nggak pernah menulis buah karya, ya udah nggak ada goresannya, maksudnya nggak ada bekasnya gitu aja. Jadi buah pikiran kita yang mungkin nggak keucap gitu kadang nggak bisa kita sampaikan itu lewat tulisan. Dan tulisan itu juga bisa jadi terapi jiwa, ekspresi hati gitu juga sih Mbak. Bahkan saya suka susah tidur ya dulu, nggak tahu kenapa setelah mulai nulis, mulai pola-pola tidurnya yang nggak tidur malam itu mulai bisa berkurang sih. Nggak tahu itu sugesti atau gimana. Mungkin karena dulu masih banyak yang dipikirin kali ya, maksudnya aduh pengen begini pengen begitu, tapi nggak langsung dikerjain. Jadi sekarang saya udah pokoknya apa yang ada di kepala tuangin aja lah. Iya, seperti mantan presiden Profesor B.J. Habibie itu kan juga sama ya, ketika ditinggalkan oleh Bu Ainun, dia sempat kurang bisa beradaptasi dengan ditinggalkannya Bu Ainun. Terus kemudian terapinya dengan menulis yang akhirnya jadi bukunya bestseller, yang akhirnya juga jadi film yang sangat menginspirasi. Dan ternyata itu bisa jadi terapi untuk banyak orang juga ya Mbak ya. Bahkan kalau kita kesel, kita marah, kalau kita kemarah kan energi kita habis, terus nggak tahu rasanya tuh badan jadi sakit, jadi kesel. Nah menulis juga bisa jadi bikin puisi. Jadi dulu waktu kuliah saya kadang suka, masih ada apa enggak ya, bikin puisi yang cuman saya yang tahu waktu itu kejadiannya tuh kenapa gitu. Karena kan takutnya nanti ketahuan dibaca orang, wah ketahuan nih lagi merasakan apa atau kesel sama siapa. Itu saya tulis dalam bentuk puisi gitu Mbak. Dulu zamannya masih main Friendster ya, jadi nulis. Sudah ada antologi puisinya kah? Belum, saya belum. Ke depan mau bikin? Mau nggak ya? Itu kadang-kadang muncul tiba-tiba gitu sih ya. Nunggu ide. Ke depan kepikiran juga untuk buat yang fiksi gitu? Kalau fiksi, sebenarnya saya lebih senang baca-baca buku-buku fiksi ya, novel gitu, lebih ringan dan cepet gitu ya Mbak kalau baca itu dibanding buku-buku yang teoritis. Cuman ternyata
mencari tokoh, terus bikin alur plot yang nanti terakhirnya tuh wah tidak sesuai dugaan pembaca, itu ternyata butuh proses juga gitu. Dan ini emang lagi ikut kelas juga ya sama Mbak Yola tentang menulis fiksi. Jadi kita lihat aja Mbak Dini bisa atau tidak. Kalau nggak nyoba juga nggak tahu. Kalau yang aplikasi-aplikasi menulis buku, pernah nyoba ikutan juga nggak, Mbak? Ada Wattpad, terus Oh iya, kemudian ada apa, KBM, belum apa Mbak, itu? baru sebagai pembaca ya. Saya belum belum menulis di situ, baru sekedar membaca. Dulu zamannya blog tuh pernah apa WordPress gitu pernah buat Mbak Dini. Cuman kan ya gitu ya, dulu tuh orientasinya kan masih sekolah, kuliah, jadi takutnya ada rasa nanti takut keganggu atau bahkan nggak bisa bagi waktu atau masih ngurus praktikum, banyak banget kayaknya dulu sok sibuk ya maksudnya pas kuliah itu, jadi nggak nggak kepegang aja. Walaupun saya punya teman yang blogger ya, maksudnya benar-benar ngeblog itu ternyata zaman saya kuliah mereka udah main blog, itu saya malah tahu belakangan, oh iya ya ternyata tulis banyak gitu. Oke, Seperti Mbak Dian, Aditya mau apa dong ya, dibacain mungkin apa satu halaman atau beberapa paragraf dari salah satu bukunya Mbak Dian, yang mana deh? yang mana ya, Kita nanti share. itu panjang dong. Oh, gitu ya, panjang ya? Iya panjang nggak ya? Bagian Yang mana ya, belakangnya. Mbak? Saking banyaknya buku, bingung mau dibaca Iya yang sih, mana. sebenarnya belum banyak ya ini. Hmm. Apa ya? Eh, kalau suruh baca Sambil sehari, aku sapa-sapa sebenarnya dulu nih, ada Niputu Krisnia. Mbak Nia, iya, itu Niputu Krisnia tuh Mbak Nia ya? iya Mbak, makasih ya meramaikan bukunya Mbak Dini. Ini kalau Mbak Nia nih, ya buat masalah posnya. Oke, siap? Ada, oh iya ada Monia ya, makasih Mbak Nia. Apa ya? Mungkin saya cerita aja ya, kalau dibaca nanti panjang. Cerita yang mana? Oke, Mungkin cerita kalau boleh, yang boleh. ini deh, yang Seni Yang Rumah mana? Tangga ini kan benar-benar buku antologi pertama ya. Jadi ya berkesan lah. Dari sinilah mulai berani menulis. Jadi rasa takutnya tuh terkalahkan setelah ternyata diterima gitu. Kan ada deadline-nya yang Mbak Dini kirim. Oh masuk ya ternyata gitu kan. Ini yang saya bilang perjalanan 5 tahun pernikahan jarak jauh, suami saya di Papua, terus waktu mau nikah itu jadi 3 hari sebelum hari H pernikahan itu suami saya baru dapat cuti, jadi nggak kebayang aja ya Mbak, semuanya udah disiapin. Saya tuh ngebayangin nggak enak aja, dulu kalau nggak jadi malu dong, udah kabar undangan sebagainya, karena kan di Papua itu harus pakai pesawat Susi Air ya, perintis, jadi kabutnya tinggi, kabutnya besar, jadi dia harus benar-benar di waktu yang pas. Tuh deg-degan juga sih gitu. Tapi alhamdulillah 3 hari, makanya orang-orang kaget nih calonnya belum pulang-pulang gitu 3 hari. Terus setelah nikah masih jauhan lagi sampai 5 tahun tuh. Jadi 1,5 bulan suami saya di lokasi, 2 minggu baru ketemu gitu. Jadi kadang kalau bercanda tuh sekarang baru ngerasain punya suami tiap hari ketemu tuh ya sekarang. Nah itu tuh ya apa ya istilahnya, mungkin waktu itu sih saya cuek aja gitu, biasa aja. Cuman orang-orang yang kadang-kadang ngeledekin, kok bisa sih jauhan selama 5 tahun gitu, kok lama banget gitu kan, kok gini kok gitu, apalagi sinyal kadang susah. Jadi dulu waktu di Papua itu Mbak, bukan pakai handphone dulu, SMS ke telepon satelit, nanti pun yang terima di base camp belum tentu dia temennya, nanti baru ditelepon. Saya pernah sekalinya perlu saya telepon langsung jebol pulsa saya 50.000 kayak gitu-gitu. Itu saya tulis di situ sih. Itu perjuangan. Masih zaman roaming juga ya. Waktu itu juga untuk internet belum selancar sekarang. Iya, dan di sana kan emang nggak ada istilahnya M3, apa nggak pakai M3, nggak pakai simpati, nggak Excel. Jadi dia pakai benar-benar telepon yang langsung ke satelit. Ya gitu, roamingnya. Luar biasa, kebayang banget Mbak, kebayang banget. Nah, Mbak, karena kita waktunya hanya 30 menit dan ini sudah 30 menit. Mungkin suatu saat kita akan ada part 2 yang khusus bahas tentang lurik. Nah, belum kan? Gitu ya? Belum ya, ini saya pakai lurik nih. Iya, pakai lurik ya. Itu bikin sendiri? Ya,
bukan jahit sendiri ya Mbak, saya juga belum telaten menjahit, cuman gambar sendiri, terus yang jahitin ya tukang jahit. Jadi kombinasi Nah, aja, main kombinasi warna. kalau tertarik bisa langsung masuk ke IG-nya Mbak Dian. Iya, dari lurik. Jadi ya gitulah, lurik itu banyak pengrajin yang paruh baya yang bikin tenunan luriknya ya. Jadi kalau Nah, bukan nanti kita, kita siapa part lagi yang mulai part melestarikan? selanjutnya ngobrol sama Mbak Dian Mentari, kita bahas tentang lurik. Nah, untuk malam ini karena udah 30 menit, mungkin terakhir kata-kata apa sih yang bisa memotivasi teman-teman yang lain yang belum pernah sama sekali menulis, belum berani untuk menulis, bahkan antologi pun belum berani. Nah, ini apa nih Iya. motivasinya? Coba aja, coba dan mulai, karena kalau kita nggak pernah coba, kita nggak pernah tahu apakah kita tuh bisa atau enggak. Dan ini ada kata-kata, semoga bisa menginspirasi ya. Ini saya tempel di meja belajar saya juga. Jadi teman-teman bisa mulai tulis yang dipikirkan, lalu tulis yang direncanakan, tulis yang kita lihat, tulis yang dirasakan, tulis yang diingat. Jadi kita bisa mulai menulis, mulai dari hal-hal sederhana, juga mulai dari pengalaman diri sendiri, dan pastikan kita menulis di waktu-waktu istimewa. Jadi waktu-waktu istimewa itu bisa malam, kadang orang dapat ide kan tengah malam nih, atau pagi setelah subuh, itu beda-beda orang ya. Jadi itu aja sih Mbak Dini. Jadi pokoknya coba aja dulu deh, mulai dari hal yang sederhana. Jadi kalau kita lagi mikir sesuatu, tulis aja. Mau di note, di handphone, mulai dari situ bisa. Kalau nggak pakai tulisan, nanti kita di rumah, seperti itu. Jadi coba aja dulu deh, karena menaklukkan diri sendiri itu yang paling sulit. Teman-teman pasti bisa. Gitu. Siap, terima kasih banget Mbak Dian. Ya, sama-sama. Semoga Kita malam ini kita tunggu dapat berita baik ya Mbak Dini. berita Kita baik berdoa untuk semoga malam ini dapat berita baik, biar buku kita berdua, maksudnya bukan kita, buku kita bareng-bareng buku kita ber-42 ya, segera launching. Buku Sang Penggerak. Iya, karena bikin ini harap-harap cemas, semoga lancar. Iya. Oke, makasih banyak Mbak Dian Mentari Alam yang sangat menginspirasi, terutama untuk saya sendiri. Akhirnya saya berani untuk menulis antologi, walaupun ya kacau gitu. Oke, tapi Mbak Dian ini benar-benar luar biasa banget. Luar biasa banget karena pagi, siang, sore, malam ngingetin saya terus, dan juga 42 teman-teman yang lain. Itu susah loh untuk bisa mengkoordinir teman-teman PSM. Ya, karena memang backgroundnya macam-macam dan mungkin tidak semuanya memiliki passion di dunia tulis menulis. Tapi ternyata ketika dikumpulkan menjadi satu, ternyata memang banyak bakat-bakat terpendam di situ. Karena menulis banyak manfaatnya ya Mbak Dini. Nggak hanya ekspresi jiwa, kita juga bisa dapat tambahan penghasilan lah dari situ. Jadi banyak, terus juga dapat komunitas apa ya yang berenergi positif deh. Jadi nggak gibah, nggak apa, tapi bener-bener ngasih energi yang positif buat kita. Itu sih. Oke, terima kasih banyak. Dadah, ketemu lagi di Menggapai Impian berikutnya. Dadah.